Sumpahku di hari Sumpah Pemuda ini ya, sikapku sebagai manusia dan hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Menjalin hubungan dengan Tuhan nomor satu. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara kita mengakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka aku sebagai rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dalam sila pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, aku akan terus menjalin hubungan dengan Tuhan sebagai kebutuhan yang paling utama dalam hidup di dunia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus selalu mengingat akan Sang Pencipta. Menjalin hubungan yang baik dapat dilakukan dengan cara mentaati segala aturannya dan menjauhi segala larangannya. Kita juga dapat menjalin hubungan dengan Tuhan melalui segala bentuk doa, ibadah yang kita panjatkan dan juga selalu mengingat akan keberadaan Tuhan. Berdoa itu sama saja dengan kita menjalin komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, dan juga ketika kita senantiasa mengingat Tuhan, maka kita akan senantiasa mendapatkan kedamaian hati dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Kita adalah makhluk ciptaannya dan tidak mungkin kita tidak menjalin hubungan dengan Pencipta kita, dan apapun yang kita lakukan bergantung kepada kehendaknya. Hubungan dengan Tuhan akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama manusia. Kehidupan manusia tidak akan berubah ketika tidak melibatkan ketuhanan dalam keseharian di dunia ini. Dalam Sumpah Pemuda ini, saya sebagai warga negara tetap ada hubungan dengan diri sendiri ya. Hubungan antar diri sendiri diwujudkan dalam bentuk rela, menerima, sabar, memahami diri dan mencintai diri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki akal, rasa, dan kehendak sehingga mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. Tujuan hidup yang sama adalah untuk mencapai kebahagiaan hati bersama. Sedangkan kebahagiaan hati bersama dapat tercapai apabila sudah mendapatkan kebahagiaan pribadi. Kebahagiaan pribadi terlaksana apabila manusia mampu menerapkan sikap rela, menerima, dan sabar. Sikap rela sanggup untuk melepaskan seperti melepaskan hak milik yang bukan milik kita, itu jangan diambil. Sikap menerima segala apapun yang menimpa kita tanpa memberikan protes. Boleh protes tapi tidak merusak. Kita perlu memahami hubungan antar sesama diri sendiri agar bisa menjalani hubungan antar sesama manusia. Jika kita belum bisa memahami diri sendiri, apalagi memahami orang lain yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Hubungan antar sesama manusia dapat diartikan sebagai komunikasi antar pribadi, komunikasi yang telah memasuki tahap psikologis, yang komunikator dan komunikasinya saling memahami pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan juga berdasarkan atas kebersamaan. Apabila kita ingin menciptakan komunikasi yang akrab dengan orang lain, maka dapat didahului oleh pertukaran informasi tentang identitas maupun mengenai masalah pribadi yang bersifat sosial. Kita harus memahami hakikat manusia, bagaimana kita mampu menerima orang lain di luar diri kita dengan apa adanya, bagaimana kita mampu bersikap profesional dalam melakukan apapun yang kita kerjakan. Hubunganku dengan negara selalu berhubungan ya. Negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya, ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapat perlindungan dari negara. Salam dari saya, Ketut Rudi. Selamat Hari Sumpah Pemuda.